Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrozin Edi dan masih bersama Rani di sini. Sobat Agro, kemajuan teknologi kini semakin pesat dan juga merambah ke semua lini kehidupan, termasuk ke bidang peternakan. Nah, di bidang peternakan ini teknologi maju ini sudah banyak digunakan ya. Contohnya saja di peternakan sapi. Nah, di peternakan sapi ini sudah menggunakan teknologi canggih mulai dari pengembangbiakan, terus pembesaran, penggemukan, penyembelihan hingga pemerahan susu sapinya. Nah, sistem pengelolaan di peternakan sapi ini sudah menggunakan teknologi-teknologi canggih yang memudahkan bahkan bisa menggantikan pekerjaan manusia. Nah, dengan adanya teknologi kecerdasan artifisial ini pastinya juga akan memudahkan ya dan membuat peternakan jadi lebih maju meskipun hanya menggunakan sedikit tenaga manusia. Nah, lalu ada apa saja ya Sobat Agro teknologi-teknologi modern di dunia peternakan? Yuk kita simak informasi lengkapnya di video berikut ini. Dalam proses breeding, teknologi yang digunakan adalah pengembangan embrio transfer untuk menghasilkan bibit-bibit embrio unggul dengan efisiensi pakan dan peningkatan pertumbuhan sapi. Di zaman ini, proses pengembangbiakan sapi tidak hanya dilakukan dengan cara kawin alami, tetapi juga melalui proses transfer embrio ke sapi pendonor yang akan digunakan rahimnya. Dalam proses ini, sapi-sapi bisa diciptakan dengan postur tubuh dan jenis kelamin yang seragam. Para peternak tidak perlu lagi menduga-duga jenis kelamin yang akan lahir. Waktu kelahiran pun juga dapat diatur sesuai dengan permintaan peternak. Selain itu, ada juga teknologi proses inseminasi buatan yang juga menghasilkan bibit-bibit sapi yang unggul. Dalam proses ini, sperma sapi pejantan unggul yang sudah dikemas dalam bentuk straw dan dibekukan akan disuntikkan kepada betina yang sedang birahi untuk dikawin silangkan. Dari proses ini bisa tercipta jenis sapi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Proses pengiriman bakalan-bakalan sapi juga kini sudah dilakukan dengan alat transportasi canggih seperti truk tronton sehingga bisa menampung lebih banyak bakalan sapi. Dan di Indonesia sudah disediakan kapal khusus ternak yaitu kapal Cemara Nusantara yang akan memudahkan proses pengiriman bakalan sapi ke kota bahkan ke luar pulau. Berbeda dengan zaman dahulu ketika sapi-sapi diangkut menggunakan alat transportasi pengangkut barang yang memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang sangat minim, sehingga beresiko menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, sapi sakit, atau bahkan mati. Kemudian Sobat Agro ada pula proses rearing dan fattening. Dalam proses pembesaran ini, pedet-pedet harus diberikan pakan yang mengandung nutrisi tinggi agar pertumbuhannya bisa maksimal. Sapi yang harus diberikan pakan tidak sedikit jumlahnya, terlebih jika sudah memasuki musim hujan atau musim dingin, pakan hijauan akan sulit ditemukan. Maka dari itu, para peternak wajib menyiapkan persediaan pakan untuk musim dingin ketika musim panas berlangsung. Pakan-pakan tersebut biasanya akan diproses menggunakan mesin-mesin canggih untuk dikeringkan dan dijadikan silase agar dapat bertahan lama. Kecanggihan teknologi dalam peternakan sapi juga dirasakan di dalam kandang peternakan. Di luar negeri, sudah banyak sekali peternakan berbasis industri yang menggunakan teknologi canggih untuk memberikan pakan. Para peternak banyak menggunakan robot yang menyerupai mobil yang berkeliling kandang untuk memberikan pakan ternak. Selanjutnya ada juga mesin penggaruk sapi.
Mesin ini biasanya dipasang di kandang untuk memberikan kenyamanan bagi para sapi. Alat ini berupa bulu-bulu seperti sikat bulat yang berfungsi untuk menggaruk sekaligus membersihkan tubuh sapi dari kotoran yang menempel. Mesin ini sengaja diciptakan untuk memberikan rasa nyaman pada sapi yang merasa gatal pada tubuhnya. Di dalam kandang ada juga mesin pembersih kotoran sapi. Mesin ini memiliki bentuk seperti mobil pengeruk tanah, tetapi fungsinya adalah untuk mengeruk kotoran sapi yang ada di dalam kandang. Mesin ini membutuhkan satu tenaga manusia untuk mengendari mobil tersebut. Selain berupa mobil, ada juga mesin pembersih kotoran sapi yang berbentuk mirip seperti vacuum cleaner, sehingga para petugas kandang hanya perlu mendorong mesin ini ke bagian kandang yang masih kotor. Pemanfaatan teknologi juga sangat terasa dalam proses penyembelihan hewan, mulai dari pemotongan, pengulitan, dan pemisahan daging dan tulang sapi sudah dilakukan dengan mesin, sehingga akan mempercepat proses kerjanya. Dengan cara seperti inilah para penjaga di rumah pemotongan hewan bekerja dengan efisien dan tetap higienis. Hanya dalam dunia peternakan sapi potong, peternakan sapi perah pun memanfaatkan kecanggihan teknologi yang tersedia di zaman yang serba maju ini. Para peternak biasanya menggunakan mesin canggih untuk memerah susu sapi mereka sehingga tetap terjaga kehigienisannya dan tercapai efisiensi kerja. Para peternak hanya perlu menggiring sapinya untuk mengantri di depan mesin dan masuk satu persatu secara bergantian. Lalu dengan sendirinya mesin itu akan memasangkan alat ke puting sapi dan memerah susu sapi sesuai dengan yang biasa dilakukan oleh manusia. Dengan begini, pekerjaan memerah sapi dapat dilakukan dalam waktu singkat dan gak perlu repot lagi ya Sobat Agro. Dari mesin pemerah ini, susu akan ditampung ke dalam tangki penyimpanan yang sudah terhubung pada sistem komputer yang akan menampilkan jumlah hasil produksi susu. Setelah itu, susu akan dikemas atau difermentasi hingga menjadi yogurt atau keju yang prosesnya juga menggunakan mesin-mesin canggih hasil karya teknologi. Wah, Sobat Agro, luar biasa sekali ya penerapan teknologi-teknologi canggih ini di bidang peternakan mulai dari farm to kitchen. Nah, banyak sekali ya sentuhan-sentuhan teknologi canggih yang memudahkan nih para peternak dalam proses kerjanya, sehingga para peternak ini bisa lebih fokus ya untuk meningkatkan kualitas manajemen pemeliharaan dan juga meningkatkan kualitas sapinya. Nah, hal ini tentu saja sangat efisien ya untuk peternak. Hal ini tentu sangat efisien ya untuk para peternak, prosesnya yang cepat, kemudian tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga dapat menekan biaya produksi. Sehingga biayanya ini bisa digunakan lagi nih untuk hal yang lain, misalnya saja untuk memberikan pakan yang bernutrisi tinggi dan sebagainya. Nah, Sobat Agro, semoga informasi pada video ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara klik subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Bye-bye.